channel Yunia Mukhtar Dewi. Oke, saya ucapkan terima kasih kalian yang udah nyampe ke channel aku, khususnya bagi kalian yang baru pertama kali ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikut berpartisipasi sehingga bisa memberikan like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Oke, bagi kalian yang mungkin baru, yang udah sering datang, saya ucapkan terima kasih kalian yang udah sering nonton video aku ya. Nah, dalam video aku kali ini kan aku membuat judul ya, itu tentang pengalaman pertama menjadi ibu hamil di usia hamil muda ya. Nah, kenapa sih aku kok membahas ini ya? Kalian pasti kan yang udah sering nonton video aku pasti kalian kan bertanya-tanya ya, kenapa kok aku tiba-tiba bahas ini gitu. Iya, kenapa? Nah, karena saat ini aku itu sedang hamil muda dan usia hamil aku sudah memasuki 3 bulan. Nah, dan di sini aku juga ingin berbagi pengalaman kepada kalian ya, gimana sih rasanya saat-saat hamil muda ya. Nah, tentunya di sini banyak sekali pengalaman yang akan aku bagikan kepada kalian. Dan untuk saat ini dan kedepannya mungkin nanti juga aku akan bahas tentang seputar kehamilan ya. Entah itu tentang tips-tips kehamilan, atau ngidam, atau pengen makan makanan kehamilan, atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan ibu hamil. Nah, langsung saja. Sekarang aku pengen berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana sih rasanya saat hamil muda. Nah, rasanya itu ya, ketika aku baru pertama kali tahu aku hamil, misalnya ketika aku tes pack ya, ternyata hasilnya itu positif. Nah, aku banget gitu ya. Nah, di saat aku tes, nah di situ ketika aku awal-awal kehamilan itu sih sebenarnya sih tanda-tandanya itu masih belum begitu gini ya, masih belum begitu nampak. Tapi aku sudah mulai merasakan kalau sepertinya aku ini hamil nih kayaknya. Kenapa? Nah, soalnya aku itu ketika mulai di awal kehamilan ya, aku itu sering bolak-balik ke kamar mandi. Nah, itu aku itu sering merasa pipis, pengen berpipis, dikit-dikit pengen pipis lagi. Padahal udah barusan pipis, terus kayak kepingin pipis lagi. Nah, itu terus bolak-balik, kira-kira sampai sehari itu kadang aku sampai pipis 10 kali kadang ya. Biasanya kan aku kalau udah pipis gitu lama nggak pengen pipis lagi. Nah, terus selain aku bolak-balik ke kamar mandi, nah ini juga aku itu terkadang juga agak mulai merasakan mual, tapi nggak begitu berlebihan, hanya kayak agak enek gitu aja, nggak sampai mual banget, hanya kayak agak enek gitu aja. Nah, ini rasa enek aku akan juga begitu terasa ketika aku nggak cepet-cepet makan. Misalnya ya, ketika pagi hari aku nggak cepet-cepet makan gitu ya, rasanya kayak langsung enek. Jadi kalau aku cepet-cepet sarapan itu langsung hilang rasa eneknya. Apalagi kalau sampai perut aku dalam keadaan kenyang, nah itu nggak mungkin merasakan namanya enek ya. Nah, jadi ini yang bikin aku heran juga ya. Terus ketika aku hamil itu di usia hamilan pertama, di 1 bulan yang pertama ya, itu kan aku juga sering merasakan lapar. Nah, bisa ya, padahal aku siangnya paginya udah sarapan. Terus gak lama kemudian masuk jam 9, ternyata aku mulai lapar lagi. Terus itu kalau aku nggak cepet-cepet makan gitu ya, langsung kayak kayak pengen mual, tapi nggak sampai mual, hanya enek gitu aja. Terus habis itu nyampe jam 10 lagi kayak rasanya kayak ini pengen makan lagi. Pokoknya kayak sering pengen makan aja, kalau nggak makan aku bisa enek gitu, kok bisa ya. Oh no. Ya, itu di usia 1 bulan pertama itu aku sering pipis dan juga
sering agak enek, mulutnya dikit, kemudian juga sering merasakan yang namanya lapar gitu ya. Kemudian memasuki usia 2 bulan. Nah, ketika di 1 bulan pertama kan ya, sebelumnya kan aku nggak tahu kalau aku itu hamil. Terus ketika udah memasuki 2 bulan, terus aku itu sadar, terus aku tes pack ya, ternyata hasilnya positif. Dan aku seneng banget gitu ya. Ya, sebenarnya ini adalah anak pertama aku, karena aku udah 2 tahun ini aku belum hamil. Syukur banget, alhamdulillah Allah telah memberikan karunia kepada aku dan suami aku untuk memiliki seorang momongan gitu ya. Dan memasuki usia ke-2 bulan kehamilan. Nah, ini mulai rasa neknya ini mulai bertambah. Oh, biasanya hanya nek, ini mulai agak gak suka makanan. Nah, di usia 2 bulan inilah aku mulai agak merasa sering muntah ya. Misalnya kalau aku nak makan nasi, biasanya kalau aku doyan ya makan nasi, terus pas usia 2 bulan aku tuh nggak begitu doyan, bahkan hanya 1 sendok itu kadang kalau masuk, terkadang nggak masuk sama sekali aku makan nasi ini. Heran banget ya, padahal hanya nyicipi sedikit aja rasanya kayak beda gitu di lidah, terus langsung enek, terus sering muntah. Nah, ini yang bikin badan aku itu cepat lemas, aku nggak punya tenaga, soalnya aku juga nggak makan nasi ya. Jadi mau nggak mau aku harus cari makanan alternatif dong, pengganti nasi. Nah, waktu itu aku coba makan makanan kayak jagung. Nah, aku coba makan jagung rebus ya, habis itu ya aku makan dah enak, terus nyampe perut ya mungkin hanya sekitar 1 jam saja itu langsung keluar makanannya. Ya ampun, nggak bisa sampai bertahan lama di perut ya, jadi hanya sebentar terus keluar. Ya ampun, pokok kalau dihitung itu ya, aku sehari itu muntah sampai 5 kali sampai lebih kadang. Oh no. Ya kadang sih bisa makan, tapi hanya sebentar masuk di perut, terus habis itu keluar. Terus akhirnya aku juga sering mencoba mengkonsumsi makanan lain seperti singkong, kemudian ini ketela. Kadang aku coba makan makanan itu, tapi itu nggak begitu suka banget ya, hanya ya mencoba supaya perut aku ada isinya aja gitu. Kadang aku coba makan roti juga kurang begitu masuk ya, kadang hanya aku cicipi sedikit, habis itu udah habis. Terus waktu itu aku juga dibawakan banyak buah-buahan ya, seperti pisang, banyak banget aku dibawakan sama suami aku ya. Terus waktu itu ya hanya nyicipi sebentar, terus gak diem lama di perut, habis itu keluar. Ya ampun, aku juga susah banget makan apa ya yang bisa bertahan lama di perut gitu ya. Bahkan buah-buahan seperti pisang, terus bukan hanya pisang, kadang aku juga makan melon, terus apel, kemudian jeruk, itu juga hanya bertahan sebentar di perut, habis itu keluar. Ya ampun, rasanya kayak hanya lewat gitu aja ya di perut, gak sampai diproses gitu ya. Nah, terus katanya sih kan harus minum susu ya. Ya udah, aku beli dah susu hamil ya. Dan ya satu-satunya itu dah yang bisa memberikan aku tenaga, yaitu dengan mengkonsumsi susu. Itu aja, aku konsumsi susunya itu sedikit-sedikit. Kalau langsung banyak 1 gelas ya, itu malah enggak. Jadi minumnya sedikit-sedikit, terus nanti diminum lagi, terus nantinya diminum lagi gitu. Terus kalau langsung dihabiskan 1 gelas full misalnya yang besar itu ya, itu aku bisa langsung enek, jadi harus sedikit-sedikit gitu. Itu di usia kehamilan aku sampai memasuki usia 3 bulan ya. Dan ini lagi ya, aku terkadang itu juga memang benar kalau orang hamil itu pasti pengen apa aja, pengen ngidam gitu ya. Emang bener, aku juga merasakan ya. Ya, tapi itu terkadang sih hanya sebentar.
maksudnya itu ngidam, pengen, misalnya waktu itu aku itu pengen ngidam sate ya, terus itu habis udah dibeliin sate, ternyata sama, aku hanya nyicipi sebentar, habis itu sudah nggak bisa masuk, sudah, yang penting udah nyicipi sedikit. Pokoknya tubuh aku semakin kurus, udah sekarang kurus, semakin kurus. Dan setelah memasuki kehamilan ke 3 bulan ya, itu sudah alhamdulillah agak sedikit mulai doyan nasi, meskipun itu hanya 1 sendok. Kemudian aku mulai konsumsi nasi, pertama itu pakai urap-urap ya, urap-urap terus sama ayam. Itu aku dulu itu suka ayam, setiap hari makan ayam, terus nggak bosan ya. Ada sekitar 2 minggu aku setiap hari makan ayam terus, dan setelah usia kehamilan aku sekarang 3 bulan lebih dan 3 bulan setengah ya, dan sekarang alhamdulillah aku sudah bisa banyak mengkonsumsi makanan, meskipun masih ada beberapa makanan yang tidak aku suka, misalnya kayak makanan yang amis-amis kayak ikan, terus makanan-makanan yang berlemak kayak bakso itu aku nggak suka, terus kayak soto, rawon itu aku nggak suka masih. Jadi aku masih suka makan makanan yang segar, kayak sayuran, terus sayur asem gitu ya, misalnya kuah-kuah yang seger, itu aku suka banget. Kalau yang segar-segar, yang sayur-sayuran itu aku suka. Kalau yang lemak-lemak itu masih belum suka. Nah, itu dia pengalaman aku di saat aku hamil gitu ya. Dan semoga dengan pengalaman yang aku bagikan kepada kalian, mungkin kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku. Ya seperti inilah perjuangan menjadi seorang ibu ya. Senangnya bisa dapat ngomongan nanti ya. Ya meskipun juga ada sedih-sedihnya, yaitu dengan berjuang dulu seorang ibu dengan muntah-muntah sampai badannya lemes, tapi gak apa-apa lah, ini demi calon buah hati kita. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang terus mengikuti video-video aku. Ini adalah seputar video aku tentang kehamilan. Mungkin nanti aku juga kedepannya akan membuat video-video tentang kehamilan, entah itu tentang ngidam atau tentang makan-makan, atau tentang membuat sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan, atau tentang cara-cara, tips-tips. Oke, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menghibur. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.